Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Kembali lagi dengan kami, Cerita Inspirasiku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki, dan berkah dari Allah ya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah inspirasi berjudul Kakek miskin ini sengaja berjalan 10.000 km ternyata. Sahabat semua, dalam kehidupan ini seringkali kita tak pernah tahu rahasia besar yang Allah siapkan untuk setiap langkah yang kita ambil. Kadang kita diuji dengan kemiskinan, kadang kita dihantam oleh kesendirian, dan tak jarang kita merasa tak berarti di tengah dunia yang seolah tak peduli. Tapi, bagaimana jika seseorang memutuskan untuk berjalan kaki sejauh 10.000 km, tanpa uang, tanpa kendaraan, hanya karena satu niat? Apa yang sebenarnya ia cari? Dan apa yang Allah siapkan di ujung perjalanannya? Teman-teman, simak cerita ini sampai akhir. Karena di dalamnya ada pelajaran hidup yang akan mengguncang hatimu. Namanya Pak Mustar. Seorang kakek berusia 72 tahun. Tinggal di sebuah desa kecil bernama Karangsari, tersembunyi di ujung barat Pulau Jawa. Rumahnya hanya sebuah gubuk reot dari bambu, dindingnya bolong, atapnya bocor, dan tak ada satupun perabot layak di dalamnya. Sehari-hari, Pak Mustar hanya hidup dari menjual kerajinan tangan yang ia buat dari bambu dan pelepah pisang. Terkadang ia hanya mendapat 1.000 rupiah, bahkan tak jarang pulang dengan tangan kosong. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Ia tak pernah mengeluh. Rezeki itu dari Allah, katanya setiap ditanya mengapa ia tetap tenang di tengah kemiskinan yang menyiksanya. Istrinya telah lama wafat. Anaknya tak pernah kembali sejak merantau ke negeri seberang 20 tahun lalu. Banyak yang bilang anaknya sudah lupa. Ada pula yang mengatakan anaknya sudah mati. Tapi Pak Mustar tetap yakin bahwa anaknya masih hidup. Namun yang mengejutkan adalah ketika suatu hari, ia mengumumkan kepada tetangga-tetangganya, "Saya akan berjalan kaki sejauh 10.000 kilometer. Tidak naik kendaraan. Tidak menumpang. Tidak minta-minta. Hanya berjalan sampai saya menemukan jawaban dari hidup saya." Orang-orang tertawa. Ada yang mencemooh. Ada yang menganggapnya gila. Tapi kakek tua itu benar-benar berangkat. Dengan hanya membawa satu tas kain lusuh, sebotol air, dan sepotong roti kering. Hari pertama, ia berjalan dari desanya menuju kota kecil terdekat. Butuh waktu 2 hari karena kakinya tak sekuat dulu. Namun setiap malam ia tidak menginap di penginapan atau rumah orang. Ia tidur di masjid, di emperan toko, bahkan di bawah pohon, beralaskan tikar daun yang ia pungut di jalan. Dalam perjalanannya, ia selalu membaca zikir. Bibirnya tak pernah berhenti menyebut nama Allah. Hatinya dipenuhi ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai mengenalnya. Ada yang memotret, ada yang menawari tumpangan. Tapi ia selalu menolak. "Saya harus menyelesaikan ini sendiri. Karena ini bukan tentang kaki saya, tapi tentang hati saya." Setiap tempat yang ia lewati, ia selalu membantu orang-orang. Ia bantu menyapu halaman masjid. Ia bantu mengangkat barang. Ia bantu mendorong gerobak. Bukan untuk dibayar. Tapi karena itu bagian dari perjalanan jiwanya. Dan dari setiap perbuatan baik itu, selalu saja ada yang membalasnya. Kadang ia diberi makanan. Kadang diberi sandal baru. Kadang diberi air minum. Tanpa diminta, rezeki itu datang. Allah selalu tahu di mana saya lapar dan kapan saya haus, ucapnya sambil tersenyum.
Hari ke-98, ia sampai di perbatasan Sumatera. Kakinya bengkak, kulitnya melepuh. Tapi matanya tetap tajam. Semangatnya tak goyah. Ia menyeberang dengan kapal barang yang mengizinkan ia ikut tanpa bayar setelah melihat ketulusan hatinya. Di Sumatera, ia kembali berjalan. Melewati hutan. Melewati ladang. Kadang diserang nyamuk. Kadang tersesat. Tapi anehnya, selalu saja ada yang menolong di saat terakhir. Entah seorang petani, entah seorang ustadz, entah anak-anak kecil yang bersedekah dari saku celana mereka yang sobek. Saya tidak mencari anak saya lagi, saya hanya ingin mencari jawaban, mengapa saya masih hidup ketika semua yang saya cintai telah hilang, kata Pak Mustar kepada seorang santri muda di Padang Panjang. Santri itu menangis. Mungkin karena Allah belum selesai memakai kakek untuk menyentuh hati manusia lain. Hari ke-150. Kakek Mustar kini berada di pinggiran kota Medan. Hujan turun hampir setiap hari. Kakinya luka-luka. Bajunya robek. Tapi hatinya tetap hangat. Di sebuah musola kecil, ia bertemu dengan seorang ibu muda yang tengah menangis. Namanya Bu Salmah. Ia baru saja kehilangan anak sematawayangnya karena kecelakaan. Sudah seminggu tak makan, ia hanya duduk di pojokan musola, memandangi foto anaknya yang sudah berpulang. Pak Mustar duduk di sampingnya. Tanpa banyak bicara, ia hanya mengeluarkan sepotong roti kering dari tasnya dan membaginya dua. Saya hanya punya ini. Tapi lebih baik kita bagi daripada tidak makan sama sekali. Bu Salmah terdiam. Ia menangis. Bukan karena lapar, tapi karena baru pertama kali merasakan kebaikan setelah hari-hari penuh duka. Sejak saat itu, Bu Salmah bangkit. Ia membuka warung kecil di dekat musola. Dan setiap penghasilannya, sebagian ia tabungkan untuk orang-orang seperti Pak Mustar. Ia menyebutnya tabungan untuk pengembara langit. Kisah Pak Mustar menyebar kemana-mana. Hari ke-201, Pak Mustar sampai di Banda Aceh. Di sebuah jalan kecil, ia melihat seorang pria paruh baya tengah bersujud di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar. Orang-orang hanya lewat, menganggap pria itu aneh. Tapi Pak Mustar mendekat. Menyentuh pundaknya. Pria itu menoleh, dan langsung memeluk Pak Mustar dengan air mata bercucuran. Saya minta tanda pada Allah, saya hampir bunuh diri. Saya bilang dalam hati, kalau engkau kirim seseorang padaku hari ini, maka aku akan bertahan. Kalau tidak, aku akan akhiri hidupku malam ini. Dan ternyata, orang itu adalah mantan ustadz yang bangkrut dan kehilangan keluarganya. Pak Mustar menangis bersamanya. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk dan berkata, "Saya tidak tahu kenapa saya harus ke sini. Tapi mungkin memang Allah mengirimkan saya." Pria itu selamat. Ia kembali ke masjid. Dan setelah 1 tahun, ia membuka panti asuhan untuk anak-anak jalanan dan menamai tempat itu Langkah Mustar. Hari ke-250, di pinggiran Hok Semawe, Pak Mustar menemukan sebuah surat di dalam tasnya. Ia tak pernah merasa ada yang meletakkannya. Surat itu hanya ditulis dengan pena biru di atas kertas sobekan buku tulis. "Kakek, saya melihatmu di pasar minggu lalu. Tapi saya malu untuk menyapa. Aku adalah anak yang dulu tidak bisa membela ibuku saat ayah memukulnya. Aku adalah anak yang hampir mati bunuh diri karena merasa hidupku tak berharga. Tapi melihatmu berjalan, membuatku berpikir, kalau kakek masih mau hidup dan berjalan sejauh ini, kenapa aku menyerah?
Terima kasih sudah menjadi cahaya tanpa sadar. Maaf, aku tidak berani bicara langsung. Pak Mustar menggenggam surat itu. Air matanya menetes. Ia tak tahu siapa penulisnya, tapi ia sadar ia sedang menjadi jalan Allah untuk banyak jiwa yang hampir padam. Hari ke-300, di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh, Pak Mustar dikeroyok 3 orang pemuda. Mereka merampas tas kainnya yang hanya berisi sepotong roti dan sebuah sarung usang. Tapi Pak Mustar tidak melawan. Ia hanya berkata, "Kalau kalian butuh sesuatu, ambillah. Tapi kalau kalian lapar, mari makan bersama." Pemuda itu terpaku. Salah satunya, Denny, langsung menangis. Ia berlutut dan mengembalikan tas Pak Mustar. "Saya mencuri karena lapar. Tapi saya tidak pernah dibalas seperti ini." Malam itu, Denny menemani Pak Mustar. Mereka makan roti kering bersama. Dan Denny memutuskan untuk berhenti mencuri. Ia ikut Pak Mustar berjalan selama 3 hari. Lalu, mereka berpisah, tapi sebelum itu, Denny berjanji akan bekerja halal. Dan ia menepatinya. Pak Mustar mulai dihitung. Jejak GPS yang dipasang diam-diam oleh seorang jurnalis menunjukkan bahwa ia sudah berjalan lebih dari 6.000 kilometer. Tapi ia belum berhenti. Ia terus berjalan ke utara, menuju daerah yang tak banyak orang tahu. Ketika ditanya, "Kenapa terus berjalan?" "Karena saya merasa sesuatu menunggu di ujung jalan. Bukan anak saya, tapi sesuatu yang Allah ingin saya lihat." Hari ke-365. Tepat 1 tahun Pak Mustar melangkahkan kakinya keluar dari Karangsari. Ia kini berada di wilayah pegunungan perbatasan Indonesia-Malaysia. Jalur terjal. Angin dingin menusuk. Tapi langkahnya tak pernah berhenti. Di punggungnya, hanya ada tas kecil berisi 2 benda, sarung usang dan surat tak bernama. Penduduk desa terakhir yang ia lewati menyambutnya dengan heran dan kagum. Mereka menyebutnya orang tua dari langit. Banyak anak-anak mengikutinya sambil membawa air dan makanan. "Kenapa kakek kesini?" tanya seorang anak. Pak Mustar tersenyum. "Saya tidak tahu. Tapi kaki saya membawa saya ke sini. Mungkin hati saya sudah tahu sebelum saya tahu." Hari ke-378. Ia tiba di sebuah lembah terpencil, hanya dihuni oleh 1 keluarga tua. Tempat itu disebut warga sebagai Lembah Beku, karena konon tak ada yang pernah menetap lebih dari seminggu di sana. Namun begitu Pak Mustar tiba, langit cerah. Angin tak sekeras biasanya. Burung-burung turun, dan udara berubah hangat. Bahkan pohon-pohon yang biasanya layu, terlihat segar. Pemilik rumah itu, seorang lelaki tua bernama Pak Dirham, menyambut Pak Mustar dengan air mata. Ia berkata, "Sudah lama aku tunggu orang sepertimu. Sudah lama kami berdoa, dan Allah mengirimkanmu." Pak Mustar tidak mengerti. Tapi ia tetap tinggal semalam. Mereka mengobrol tentang hidup, tentang ujian, tentang kehilangan. Hingga suatu malam, Pak Dirham menunjukkan sebuah ruang kecil di bawah tanah. Di sana ada tumpukan buku tua, foto-foto, dan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah foto anak muda mirip dengan Pak Mustar. "Ini siapa?" tanya Pak Mustar dengan suara gemetar. Pak Dirham menatapnya dalam-dalam. "Ini adalah anakmu, Hasan." Pak Mustar mundur. Matanya membesar. "Tidak mungkin.
Hasan sudah lama hilang, tidak ada kabar. Pak Dirham menarik napas panjang. Hasan datang ke tempat ini 10 tahun lalu. Dia membawa luka. Tubuhnya penuh luka bakar. Katanya dia diserang di perbatasan negara. Tak punya identitas. Ia dirawat di sini. Tapi tidak pernah sembuh. Luka jiwanya lebih dalam. Hasan meninggal 4 tahun lalu. Tapi sebelum ia wafat, ia selalu berkata, "Suatu hari nanti, ayahku akan sampai ke sini. Aku yakin, karena ayahku bukan orang biasa." Pak Mustar jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Selama ini ia berjalan bukan mencari anaknya. Tapi ternyata anaknya sudah memanggil dari kejauhan. Allah menggerakkan hatinya. Langkahnya. Kenapa Allah tidak beritahu sejak dulu? Bisiknya dalam hati. Tapi kemudian ia sadar. Karena jika tahu lebih awal, aku tak akan belajar semua pelajaran hidup di jalan ini. Sebelum wafat, Hasan meninggalkan sebuah kotak. Di dalamnya ada buku harian. Dan di halaman terakhir tertulis, "Ayah, jika engkau menemukan ini, maka ketahuilah, aku tidak pernah marah, aku tidak pernah menyesal. Aku hanya ingin ayah terus hidup dengan keajaiban yang ayah miliki. Karena ayah bukan manusia biasa. Ayah adalah tanda kasih sayang Allah untuk dunia yang mulai dingin dan keras. Jangan berhenti melangkah, Yah. Dunia masih butuh ayah." Dan yang membuat Pak Mustar menangis lebih dalam. Di bawah buku itu, ada setumpuk uang dan surat dari banyak orang. Ini adalah sumbangan dari orang-orang yang ayah bantu selama perjalanan. Ini adalah titipan amanah agar ayah terus menyalakan cahaya. Kembali ke desa, tapi dunia berubah. Hari ke-400, Pak Mustar pulang ke Karangsari. Namun ia bukan lagi kakek miskin yang dicemooh. Ribuan orang berdiri di sepanjang jalan desa. Ada yang membawa papan bertuliskan, "Selamat datang, cahaya dari langit." Pak Mustar tak ingin dikenal. Tapi nama dan kisahnya sudah menyebar. Ia diminta berceramah. Diminta tinggal di kota. Tapi ia menolak. "Saya hanya ingin kembali ke musola kecil saya dan membacakan kisah untuk anak-anak." Namun tanpa ia sadari, setiap kisah yang ia bagikan mengubah dunia anak-anak itu. Dan dari merekalah lahir para pemimpin, para pendidik, para ustadz, para penolong umat. Karena satu kakek yang memilih untuk tidak menyerah, yang memilih untuk berjalan sejauh 10.000 kilometer hanya untuk memenuhi panggilan hati yang ternyata berasal dari langit. Sahabat cerita inspirasiku, dari kisah ini kita belajar. Terkadang, hidup membawa kita pada perjalanan yang tidak kita mengerti. Tapi jika kita terus melangkah dengan niat tulus, ikhlas, dan yakin kepada Allah, maka setiap langkah adalah ibadah. Setiap luka adalah penghapus dosa. Dan setiap tetes air mata adalah saksi bahwa kita sedang dijaga langsung olehnya. Jangan pernah meremehkan langkah kecil. Karena bisa jadi, itulah langkah yang akan mengubah dunia. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerita Inspirasiku. Kita akan terus hadirkan kisah-kisah inspiratif yang menyalakan semangat dan menyejukkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.